Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan tentang pengurusan harta kredit. Perkenalkan, saya Tiara Elsafira, NIM 2019-335, dan berserta anggota kelompok saya, yaitu ada Ahmad Aksal Revansyah, NIM 2019-329, dan ada Amira Farah Islami, NIM 2019-330. Oke, kami akan menjelaskan beberapa materi dari pengurusan harta kredit. Lanjut, slide selanjutnya. Lanjut. Berikut yaitu ada bab 5. Dalam bab 5 ini terdapat pengurusan harta kredit. Dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru yaitu UUK atau Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 mengenai pengurusan harta kredit diatur pada bagian tersendiri pada bab 2 tentang kepailitan bagian ketiga pengurusan harta kredit. Pengurusan harta kepailitan dapat dilakukan oleh hakim pengawas, kurator, dan balai harta peninggalan atau BHP. Oke, slide selanjutnya. Hakim pengawas. Menurut lampiran pasal 13 Undang-Undang Kepailitan 1998 JO pasal 15 Undang-Undang Kepailitan 2004, dalam putusan pernyataan kredit harus diangkat kurator dan seseorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan niaga. Adapun tugas-tugas dan kewenangan dari hakim pengawas sebagai berikut, yaitu yang pertama ada memimpin rapat verifikasi, yang kedua mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya, memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut. Yang ketiga, terdapat menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditor. Yang keempat, meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan niaga yang memutus perkara itu. Yang kelima, mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan, misalnya tentang keadaan gudel dan perilaku pilot dan sebagainya. Yang keenam, memberikan izin atau menolak permohonan si pilot untuk berpergian atau meninggalkan tempat kediamannya. Selanjutnya, yaitu tentang kurator. Kurator di sini berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pilot, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali pada lampiran pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan JO pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau PK yang membatalkan putusan pilot dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Slide selanjutnya. Tentang macam kurator. Dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam lampiran pasal 67A ayat 1 JO pasal 13 ayat 1 sampai 2. Kemudian Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini diatur dalam pasal 71 JO pasal 15 ayat 10, 2 dan 3 dalam bahwa dua macam kurator peraturan kepailitan yang lama FV hanya mengenai atau mengenal satu kurator saja, yakni BHP, yaitu kurator lainnya. Dalam pasal 4 ayat 1 sampai 2 mengatur tentang persyaratan untuk didaftarkan sebagai kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di atas adalah perorangan yang ayat 1. Yang pertama, berdomisili di Indonesia. Yang kedua, memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh asasi kurator dan pengurus Indonesia. Selanjutnya, yaitu terdapat tentang tugas kurator. Mengenai tugas kurator sendiri yang diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kurator 37 tahun 2004, sebelumnya diatur dalam lampiran pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Kurator tahun 1998, adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta kredit yang meliputi penyelamatan, pengelolaan, dan peminjaman serta penjualan harta kredit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan tahun 2004, yaitu yang pertama ada tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur
Meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan, atas pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Yang kedua, dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta kredit. Selanjutnya, nah, tentang penggantian kurator akan dijelaskan oleh Ahmad Aksal Revansyah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang penggantian kurator. Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Kepailitan nomor 4 tahun 2004, sebelumnya dalam lampiran pasal 67B Undang-Undang Kepailitan 1998 bahwa pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian kurator. Setelah memanggil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator lain dan atau mengangkat kurator tambahan, yaitu 1. Atas permintaan kurator sendiri, 2. Atas permintaan kurator lainnya jika ada, 3. Atas usulan pengawas, atau keempat, atas permintaan debitur pailit. Itu selanjutnya tentang imbalan jasa kurator. Dalam putusan pernyataan pailit dicantumkan besarnya imbalan jasa bagi kurator yang ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M09-HT.05.10 tahun 1998 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September. Yang dimaksud dengan imbalan jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada 1. kurator tambahan atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. 2. Yaitu kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada debitur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator. Dan ketiga, pengurus tambahan atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta debitur dalam hal terjadi kewajiban pembayaran utang. Dan selanjutnya, besarnya imbalan jasa bagi kurator, pasal 2 ayat 1 ditentukan sebagai berikut. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan dan dari nilai hasil jasa adalah sebesar suatu persentase utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagai berikut. Pengurus dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan perdamaian akord sampai dengan 50 miliar 6%, kelebihan di atas 50 miliar sampai dengan 250 miliar 4,5%, kelebihan di atas 250 miliar sampai dengan 500 miliar 3%, kelebihan di atas 500 miliar yaitu 1,5%. Kedua, dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan. Besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar dengan perhitungan sebagai berikut. Pengurusan dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan pemberesan sampai dengan 50 miliar min 10%. Kelebihan di atas 50 miliar sampai dengan 250 miliar min 7,5%. Kelebihan di atas 250 miliar sampai dengan 500 miliar min 5%. Dan selanjutnya kelebihan di atas 505 miliar 2,5%. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang ketiga, dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Misalnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur. Dalam menentukan besarnya imbalan jasa atau pasal 2 ayat 1C tersebut di atas, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan dan tarif kerja dari kurator dengan ketentuan paling tinggi 2%. Dan harta debitur pasal 2 ayat 2. Yaitu selanjutnya Balai Harta Peninggalan atau BHP. Tugas-tugas BHP sebelum ada Undang-Undang Kepailitan yaitu meliputi 1. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita negara dan dalam surat-surat kabar yang sudah disetujui hakim komisaris dalam pasal 13 ayat 4 PK. Kedua, mensita untuk disimpan barang-barang perhiasan, efek-efek, surat berharga, uang, dan menyegel harta benda si pailit. 3. Menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang si pailit. 4. Berhak untuk meneruskan perusahaan si pailit atas izin dari hakim komisaris. Kelima, membuka semua surat-surat si pailit yang berkenaan dengan harta pailit. Karena semua gugatan si pailit harus diajukan kepada BHP. 7. Memberikan uang nafkah kepada si pailit. 8. Berwenang menjual barang-barang si pailit bila mana dianggap perlu.
Yang terakhir yaitu 9, membuat suatu akur atau akord atau perdamaian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim, komisaris, dan nasihat dari para kreditur. Lalu setelah lahirnya Undang-Undang Kepailitan, yaitu sebelum lahirnya Undang-Undang Kepailitan tahun 1998 ini, maka yang menjadi kurator adalah hanya BHP, yang notabene realitasnya dalam menjalankan tugas atau peran BHP sangat kecil, bahkan semakin kecil dengan adanya ketentuan khususnya pasal 117 UU nomor 1 tahun 1995. Maka peran dan fungsi BHP pasca UUK ini nyaris tidak ada. Karena menurut ketentuan dalam UUK, kurator ada dua macam, yaitu BHP dan kurator lainnya. Dalam UUK yang baru, yaitu Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2001 mengenai keberadaan kurator, diatur sendiri pada bab 2 tentang kepailitan, bagian ketiga khususnya pada paragraf 2, yaitu mulai pasal 69 sampai pasal 78 sebagai berikut. 1. Pasal 69 ayat 1 sampai 2 bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit, dan dalam melaksanakan tugasnya kurator yaitu 1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur. Yang kedua, dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amira Farah Islami. Ya, selanjutnya ada mengenai tentang biaya pelayanan jasa hukum oleh BPH. Mengenai biaya pelayanan jasa hukum di lingkungan kantor Balai Harta Peninggalan atau BPH atau BHP diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M 090510 tahun 1998 yang disahkan pada 22 September 1998 di Jakarta. Sebagai berikut, yang dimaksud pelayanan jasa hukum dalam keputusan ini adalah jasa yang diberikan oleh kantor Balai Harta Peninggalan kepada setiap permohonan berupa A. Pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara, B. Pendaftaran wasiat, C. Penjualan dan penyelesaian budel, D. Pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan, dan E. Penyelesaian kepailitan. Selanjutnya. Adapun mengenai panitia para debitur. Dalam UUK yang baru nomor 37 tahun 2004 mengenai panitia kreditor diatur pada bab 2 kepailitan bagian ketiga tentang pengurusan harta pailit, khususnya paragraf 3 yakni mulai pasal 79 sampai dengan pasal 84. Panitia para kreditur itu dibedakan menjadi dua sifat, yaitu pertama panitia kreditur sementara dan kedua panitia kreditur tetap. Panitia kreditur sementara dibentuk atau diangkat oleh pengadilan negeri dengan putusan kepailitan atau penetapan lainnya. Panitia ini diambil dari para kreditur yang ada dan dikenal, dengan jumlah anggota 1-3 orang yang berguna untuk memberi nasihat dan membantu kurator dalam penilaian kredit dan melakukan penilaian kepada hakim pengawas. Selanjutnya. Adapun tentang wewenang rapat para kreditur. Pertama, memberikan usul pada pengadilan untuk memberikan atau mengangkat kurator. Kedua, memberikan persetujuan pada kurator untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau desain lain di dalam lampiran pasal 95 UUK. Ketiga, memberikan suara tentang perlunya tidaknya pergantian penjadwalan kreditur dan tidak perlunya perencanaan untuk mengevaluasi proyek tetap. Lampiran pasal 72 UUK. Keempat, memberikan nasihat pada kurator untuk memberikan perbuatan hukum yang bersifat perdamaian dan persetujuan untuk menyelesaikan bersama dengan baik. Lampiran pasal 100 UUK. Kelima, memberikan persetujuan untuk mengadakan rencana perdamaian. Dan keenam, memberikan rekomendasi kepada pengurus dalam menjalankan tugasnya mengurus penundaan kewajiban pembayaran hutang. Lampiran pasal 217B UUK. Selanjutnya. Tentang verifikasi atau mencocokkan tagihan-tagihan. Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang kreditur yang dimasukkan para kurator.
Para kreditur yang bersangkutan berhak meminta surat tanda terima penyerahan dari kurator. Kurator akan memeriksa kebenaran tagihan yang dimasukkan oleh kreditur, karena kreditur harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung tagihan tersebut. Apabila tagihan-tagihan tersebut berdasarkan bukti yang ada dapat ditetapkan dengan pasti, maka tagihan tersebut dapat diakui atau diverifikasi. Karena itu, krediturnya disebut kreditur yang diakui. Selanjutnya. Selanjutnya. Tentang rapat verifikasi atau pencocokan utang. Mengenai masalah utang dilakukan melalui rapat kreditur pencocokan utang diadakan apabila nilai harta pilot yang dapat diberikan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pilot. Lampiran 140 UK. Dalam hal demikian, maka paling lambat 14 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hakim pengawas dapat menetapkan A. Batas akhir pengajuan tagihan, B. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan acara utang. Selanjutnya tentang pengakuan piutang. Pengakuan piutang dalam kepailitan yang dimuat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Artinya, pengakuan tersebut mengikat para kreditur dalam kepailitan dan kurator, tetapi tidak mengikat pihak ketiga. Adapun tentang pengakuan piutang dengan syarat. Dalam pasal 121 UUK 1998 disebutkan bahwa piutang yang dibantah oleh hakim pengawas boleh diakui secara bersyarat dengan ditetapkan sejumlah uang untuk itu. Bila hak untuk didahulukan dibantah, maka hak itu boleh diakui oleh hakim pengawas secara bersyarat. Mengenai suatu piutang yang dalam perjanjian ditentukan dengan syarat batal. Dalam pencocokan harus diperhitungkan untuk jumlah keseluruhannya, tanpa perlu memperhatikan syarat batalnya itu bila ini terjadi. Maka dalam hal ini, apabila peristiwa yang dimaksud dalam perjanjian terjadi, kreditur wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya. Pasal 125 UUK 1998. Selanjutnya, golongan kreditur dalam rapat verifikasi. Jika debitur hadir pada rapat tersebut, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka rapat akan tetap dilangsungkan tanpa kehadiran debitur pilot. Dalam rapat tersebut juga akan ditentukan golongan kreditur dan status tagihannya. Golongan kreditur tersebut adalah golongan khusus, golongan istimewa, dan golongan konkuren. Selanjutnya tentang bantahan piutang. Apabila di dalam rapat pencocokan piutang ada bantahan terhadap piutang, maka hakim pengawas akan mendamaikan para pihak, dan bila tidak dapat didamaikan, maka hakim pengawas akan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut ke pengadilan. Sidang pengadilan tersebut dilakukan secara sumir. Kreditur tidak boleh mengajukan perlawanan dengan alasan tidak ada pemberitahuan tentang bantahan piutang tersebut. Selanjutnya dalam pasal 118 ayat 4 UUK, hakim dapat memutuskan bila kreditur yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang yang ditentukan, maka dianggap permohonannya telah ditarik kembali. B. Bila yang mengajukan bantahan terhadap piutang tidak hadir dalam sidang, maka dianggap telah menarik kembali bantahannya dan hakim mengakui piutang yang bersangkutan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Tiara. Baik, presentasi kali ini selesai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.